review sedikit ya. 405. Semua orang yang nonton ini pasti pernah atau mungkin masih pakai 405, karena aku bakal posting hal-hal video ini di forum-forum atau grup-grup yang terkait 405 doang. Jadi gini, oke, udah banyak yang tahu apa rasanya, gimana seluk-beluknya, nggak masalah. Aku cuma pengen beropini aja. Jadi gini, awalnya aku beli 405 ini karena kebetulan aku punya budgetnya segitu, sedikit lebih tentunya untuk persiapan ngerapiin. Terus aku beli, aku bawa pulang. First impression itu yang tiba-tiba paling diinget itu torsi bawahnya, RPM bahkan mungkin 1000 ya. RPM 1000 aja kan masih idle, kasih gas sedikit itu langsung kerasa nendang lah istilahnya. Kita nggak bicara masalah akselerasi ya, kita bicara torsi, berasa banget. Nah itu yang paling aku inget. Oke, terus bawa pulang, baru beli, nebus, bayar, mau pulang langsung kenalan sama idle regulator. Ya, RPM-nya langsung gini. Itu baru pulang tuh, belum nyampe rumah. Ini mah karena kebetulan aku pernah pegang Isut, terserah lah ya, sebelumnya. Ya aku nggak heran, cabut aja, setting sedikit biar dia nggak ketinggian atau sesuai lah. Oke, udah bawa pulang. Itu kondisi pada saat itu masih bisa dibilang relatif ya, bisa dibilang bahan enggak juga, karena nggak lama setelah itu aku bawa ke Jakarta. Aku ngambil di Bandung, aku bawa ke Jakarta di tol nggak ada kendala, meskipun banyak kekurangan kaki-kaki, terutama setir itu kalau kena jalan nggak rata keletak-letuk tuh satu. Terus geol kalau lagi ke jalan nggak rata ya. Anyway, intinya kaki-kaki ya. Terus mesin ndut-ndutan ini yang paling mengganggu, ndut-ndutan. Terus PM atasnya juga kurang, bawahnya doang torsi kerasa itu. Terus di bawah lari 3000 udah lemes lah istilahnya. Nah setelah berapa hari jalan kepake, mulai banyak kerasa yang lain, kayak lampunya amburadul, nggak terang. Pas dicek udah reflektornya udah rusak. Terus beberapa kelistrikan juga ngaco. AC-nya dingin banget. Kenapa? Karena kompresornya nyala terus di bypass. Terus beberapa power window nggak jalan. Apalagi ya, banyak sih, banyak. Aku lupa ditanya. Terus aku bawa ke bengkel. Oh ya, kopling tuh teman. Kopling kayak nginjek apa ya, keras banget. Aku Jakarta, aku ada dana sedikit yang aku bilang tadi, aku rekondisi dong kopling, ganti loops ya, loops udah enak, enteng, kopling nggak masalah. Terus apalagi, aku pulang ke Bandung, minggu depannya aku bawa lagi ke Jakarta. Jadi aku tiap minggu emang jalur luar kota ya guys, tol. Aku bawa ke Jakarta, alternatornya mati. Untung udah sampai Jakarta, alternator mati, dia nggak bisa
isi baterai, di tengah jalan mobilnya mati karena nggak ada pengapian sama sekali. Itu sebetulnya nggak masalah di servis juga, paling ya aku nggak tahu lah, kalau sekedar arang gitu mungkin cuman 150, let's say 200, atau kalau misalnya tambah lahar atau apa, kita bicara mati ya, kita nggak bicara lahar atau bunyi IC ya, kalau itu mungkin 400-500 aku nggak tahu. Tapi pada saat itu aku berpikir ini alat yang kritikal ya, jadi aku putuskan untuk beli baru, ganti baru, merek Valeo waktu itu, alternator baru, kopling baru, udah dong enak. Balik lagi ke Bandung waktu itu, terus aku mulai WA sama yang jual ini, Om Sony namanya. Ternyata kita satu kebiasaan, satu hobi, satu minat, suka ngoprek. Ya udah, tanya satu hal, ini mobil ini apa dulu gimana, oh ya itu gini-gini, oke coba dong tolong om, kita dari interaksi berapa kali, yang tadinya habis transaksi terus kita nggak komunikasi, lupa gitu ya, mungkin karena udah nggak ada urusan, akhirnya mulai terjalin komunikasi dan makin lama makin sering oprek bareng. Nah dari situ kita oprek deh itu, ini mobil maksudnya. Mulai dari, aku nggak inget sih di awalnya apa ya, waktu itu kita beresin lampu masih aku sendiri sih, aku ganti reflektornya, aku buka, aku coba-coba waktu itu beli Velox Silver, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Velox Silver merek apa waktu itu, mahal sih, tetap nggak bagus. Aku bongkar lagi, aku coba-coba, kata teman di grup di internet, di forum, saya coba ganti reflektor, beli apa, tambal panci, aku nggak nemu tambal panci. Akhirnya jujur aku coba-coba ya, aku beli spotlight silver, aku beli spotlight filter, aku coba-coba trial error. Awalnya ngaco masang itu karena nggak segampang yang dikira ya, lekukannya itu ya, berapa kali trial error, pasang kurang memuaskan, bongkar lagi, pasang sampai 3 kali, alhamdulillah akhirnya bagus. Itu pun nggak bisa langsung bagus karena ternyata harus diarahin, namanya headlampnya udah lama, ada patah sana patah sini, terpaksa harus manual ganjel lah ya supaya dia terarah. Nah reflektor udah bagus, arah udah bagus, udah sesuai, terang, mantap. Nah, masalah lampu beres. Kemudian tadi balik lagi ke ngoprek, awalnya ngoprek apa ya, aku nggak ingat. Intinya kita yang ndut-ndutan itu yang paling major yang udah dilakukan di mobil ini, yang dioprek maksudnya, itu buka intake, dibersihin intake-nya itu guys, sekitar mungkin bisa 1 mm ya timbunan keraknya. Jadi itu diameter, bayangin diameter intake untuk satu intake-nya, karena ada 4 intake-nya itu, kalau misalnya diameternya let's say berapa milimeter gitu, dia dikurangin 2 mm karena 1 mm ya diameternya. Nah itu berasa banget kan. Terus injektor dibersihin sama Sony pakai peralatan seadanya lah istilahnya, dia bikin, disemprot pakai STP, karburator cleaner, bagus, mesin halus tuh, ndut-ndutan langsung hilang, alhamdulillah ya. Karena pada saat itu selain intake, terus apa lagi, intake, injektor, throttle body kita bersihin. Throttle body itu dibongkar, di dalamnya itu memang kotor banget. Terus yang tadi intake itu, kalau dilihat aku ada foto, itu kayak serbuk kopi dan banyak banget. Yang tadi 1 mm itu. Terus
situ mesin udah mulai enak, halus. Terus ganti busi dong. Busi awalnya pakai NGK Platinum. Terus beberapa rekomendasi Om Sony juga bilang itu mending pakai Bosch apa namanya, Bosch kaki 2 K2 C7 berapa ya, aku nggak ingat. Ganti, wah udah enak, mesin halus, RPM nya dikasih RPM rendah pun nggak goyang, delivery powernya smooth tapi powerful, enak pokoknya. Itu guys, itu area mesin. Terus kaki-kaki juga tadi udah diganti ya, busing-busing, cuman tirot belum, ball joint juga belum, karena waktu itu gantinya di Bandung agak terbatas spare partnya. Sebenarnya waktu itu planningnya mau ganti semua, cuman tersediaan spare part ya, nanti kita pelan-pelan sambil cari ini. Tapi ini udah enak. Ini aku jalan di RPM 3000, cruising normal, stabil. Ini lagi santai karena lagi bikin video. 3000 tuh kira-kira berapa? Gigi 5 120 kali ya. Karena terus terang, oh ya, aku ngoprek speedometer, dibersihin dalamnya ada serangga-serangga kecil mati. Pas masang lagi nggak bisa, susah, tricky sekali masang kabel speedo itu ya guys. Mungkin kalau yang udah pernah ngoprek speedometernya 405 tahu maksud saya. Nah, ini jadi speedometer mati. Tapi kalau nggak lagi bikin video di tol, aku biasanya cruising di 4000 itu sekitar, aku nggak tahu gimana traffic. Informasi aja guys, aku biasanya jalan itu bukan di jam-jam sibuk, pagi sekali atau pokoknya jam-jam nanggung yang aku pikir nggak terlalu padat, jadi aku bisa nih cruising di 4000 rpm. Let's say katanya 150 km per jam, itu stabil, enak banget. Jadi mobil ini stabil. Bantingannya aku nggak tahu, banyak yang bilang bantingannya empuk, tapi menurutku ini nggak terlalu empuk, mungkin nggak standar lagi ya, atau shockbreaker udah mulai mati, atau mungkin aku nggak tahu. Yang jelas masih lebih empuk 306 yang aku rasain. Untuk pakai 306 itu lama, 2 tahunan, lumayan lah ya. Untuk harian, bukan untuk mobil garasi, mobil touring, bukan, itu mobil harian antar jemput. Jadi aku bisa ngerasain bedanya dengan ini. Ini perutnya ini, jadi masih lebih empuk 306 ya aku rasain. Anyway, itu terlepas dari mungkin kaki-kaki mobil yang ini udah nggak bagus, tapi aku rasain ini agak keras. Pakai ban masih standar R14, pelek bawaan 405. Apalagi mobil enak buat cruising karena torsinya gede. Jadi kalau kita mau nyalip itu toel dikit aja dia udah, nah, kayak ini aku nyalip, toel dikit aja dia udah berasa lah ya intinya. Terus apalagi ya, gua nggak ngebut 4000 nyalip itu guys. Itu 405 aku pertama kali aku pegang 405. Sebelumnya pernah 306, 505, 504 kalau Peugeot ya. Boleh lah, enak, memuaskan. Jalur tol ya, kalau jalur dalam kota aku nggak suka pakai mobil ini, terus terang aja. Mungkin karena manual jadi ribet, berat, relatif panjang mobilnya, dan manuvernya itu nggak lincah. Dalam artian ini loh, apa namanya, kalau kita U-turn itu ya ampun, udah ambil ancang-ancang ke kiri aja masih sampai ujung, itu pun harus mundur lagi, ribet banget. Jadi aku selalu pakai ini untuk jalur luar kota doang, seminggu
yang aku rasain itu stabil, enak untuk jalur luar kota. BBM boros nggak? Aku pernah pegang lama cc yang lebih gede, jadi aku nggak tahu relatif kalau ditanya itu ya. Tapi menurutku ya boleh lah, nggak boros-boros amat. Aku pakein Pertalite guys. Kenapa? Karena pertama aku lihat dari spek mesinnya, ini kompresinya masih tidak terlalu tinggi. Kompresinya tidak terlalu tinggi, ngapain aku pakai BBM yang tinggi-tinggi? Loh, ini makin tinggi makin bagus. Oke, setuju. Sekarang gini, RON 90 harganya 7.500 ya sekarang ya. Detailnya gue lupa. RON 92 langsung melonjak sekitar 2.000 per liternya. 2.000 ya? Berapa? 2.000 lebih ya? 9.000 sekian, 8.800 ya. Intinya lumayan bedanya 2.000. RON 98 cuman sedikit bedanya sama RON 92. Kalau mau pakai RON tinggi, mending sekalian RON 98. Cuman setelah aku rasain berapa kali coba-coba pakai RON tinggi, tidak terlalu signifikan ya. Mungkin karena teknologi mobilnya juga yang cukup, yang udah agak lama, jadi nggak terlalu signifikan. Kalau dikasih RON yang bagus ya udah, aku balik lagi ke Pertalite. Ini juga udah oke. Kalau di tol itu aku tidak merasa seperti bawa mobil tua, dalam artian mau, kalau aku lagi datang pengen ngebut, yang ngebut mobil-mobil lain pun bisa aku tinggalin gitu. Maksudnya dalam artian ini mobil nggak malu-maluin gitu loh. Gimana kita niatnya? Kalau kita mau niat ngebut ya kayak bawa mobil normal dan mobil baru. Karena aku pernah pakai 505 ya, bukan no offense ya bagi pemakai 505. Aku juga pakai pernah 2 kali, malah 2 kali punya. Itu agak kerasa jadulnya, dalam artian kalau kita mau, aku nggak tahu sih, mungkin nanti bakal ada yang tersinggung apa gimana, tapi intinya masih agak berasa jadul lah istilahnya. Kalau di jalan tol kadang-kadang agak kejajaran. Kalau 405 agak mending ya, mungkin wajar, tahunnya juga beda, itu 80-an ini 90-an. Anyway, nanti ada yang bilang oh enggak juga aku pakai 501, ya silakan, nggak apa-apa. Kita kan bicara masalah, udahlah nggak usah dibahas, itu memancing perdebatan saudara-saudara. Padahal aku ngomong gitu juga karena aku pakai dan bisa majuin. Terus apa lagi? Dari sisi maintenance gimana sih 405? Maintenance nggak susah guys. Maintenance ini masih bisa dibilang spare partnya relatif tidak mahal dibanding BMW, dibanding Mercy. Aku nggak tahu ya, intinya nggak mahal, masih banyak KW-nya. Rewel, itu dia, makanya gini loh, kalau beli mobil bekas perhatiin hal-hal yang major equipment, istilah kerennya itu, peralatan-peralatan yang memang kritikal. Nah itu disehatin dulu, baru kita beli pelek, baru kita ngecat body gitu loh. Jangan kita mobil keren tapi mogok, ngomong ya, nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau aku biasanya beli mobil lama, apalagi aku lihat dulu major equipmentnya, spare part kritikal itu perbarui dulu. Bagus kalau bisa beli baru, kayak tadi aku bilang alternator baru 3, sekian, kopling baru juga jutaan, apalagi dinamo starter udah aku servis, radiator aku servis. Jadi yang kira-kira bikin masalah di kemudian hari itu, insya Allah mobil ini udah disentuh, udah ditangani. Jadi lillahi ta'ala, secara kodrat sudah diantisipasi. Kalau yang di atas berkata lain itu beda cerita. Jadi gitu, kalau beli mobil
Yang kritikal itu dibenerin dulu, baru kita bisa bilang ini mobil kok sering mogok. Ya iyalah, beli mobil langsung beli pelek, bukannya di apa gitu ya, bukannya di periksa dulu ya. Ini bukan ngomongin orang ya, maksudnya kan tadi aku ngebahas ini mobil rewel enggak, aku bilang enggak. Ini sama dengan mobil lain yang kalau kita beli treatnya sama dengan mobil tua yang lainnya. Peralatan kritikal kita benahi dulu, insya Allah tidak menyusahkan, gitu aja. Tapi kelistrikan masih normal, masih dalam artian tidak jelimet, meskipun kalau dibanding mobil Jepang seumurannya ini relatif sedikit lebih advance ya, aku bisa bilang advance desainnya. Terus apa lagi, tapi tidak menyulitkan. AC enak, kaki-kaki enak, mesin enak. Cuman PR mobil ini aku tuh masih pengen, kalau orang bilang ngecat dong udah jelek tuh, nah itu prioritas ke 20 kalau buat aku. Pelek biar keren, itu prioritas ke 19. Prioritas pertama aku itu pengen style clapnya agak berisik. Prioritas kedua aku pengen turun mesin TOH atau mungkin full, karena mesinnya relatif berisik menurut mobil ini. Nah terus lagi ya, nyalain lampu-lampu. Prioritas selanjutnya itu pengen nyalain lampu-lampu kabin. Udah pada mati, kayak lampu laci, lampu asbak udah pada mati, lampu bagasi sepele sih, tapi buat aku itu prioritas. Kenapa? Kita masing-masing beda-beda. Ada yang lebih pengen dandan, ada yang lebih pengen performance, ada yang lebih pengen fungsional. Itu performance dulu, kemudian fungsionalnya, baru dandan penurunan. Oke guys, gitu ya guys. Jadi kalau ada yang mikir-mikir pengen 405 tapi perawatannya gimana, beli aja, tapi sediain budget lebih untuk benahi dulu hal-hal yang kritikal yang berhubungan sama fuel, pengapian, kelistrikan, hal-hal yang kritikal yang kira-kira nanti di kemudian hari merepotkan. Nah itu dibenahi dulu. Setelah itu disentuh istilahnya lah ya, setelah itu tersentuh, insya Allah tidak menyusahkan ini mobil, sama sekali nggak menyusahkan. Aku nggak maniak satu merek guys, aku udah pakai beberapa merek dan menurutku Peugeot ini terjangkau dan benahi sedikit udah enak, nyaman, lebih nyaman dari mobil Jepang sekelasnya, malahan jauh. Oke guys, gitu ya, see you. Aku lanjut lagi jalan, ini lagi jalan ke Jakarta. Aku cuman cruising 3.000-an karena sambil bikin video, biasanya lebih ya, bisa 4.000-an, rem sedikit, tambah lagi sampai 4.000 lagi. Ya begitulah kalau speedonya nggak jalan, mainnya parameternya RT. Apa-apa guys, itu bukan hal yang penting. Justru kalau speedo dinyalain nanti jadi aduh udah segini aduh harus segini nih. Jadi kita nggak berdasarkan parameter kecepatan, tidak berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas, lebih ke target kecepatan, dan itu ada resikonya ya guys. Kalau kita jalan berdasarkan kondisi lalu lintas kosong atau ngikutin arus atau bisa sedikit zigzag, ya kenceng aja, cruising, jangan memaksakan gitu loh. Oke ya, terima kasih banyak sudah menonton, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.